Oke, sip sip. Mudah-mudahan udah masuk nih di teman-teman sekalian. Di saya sih udah masuk share screen ya. Cuan maksimal, pajak minimal. Bisnis makin sustainable. Oke, maunya sih gitu ya. Cuannya maksimal tapi pajaknya minimal. Tapi tentunya kita harus pakai cara yang smart ya, yang legal tentunya. Nah, hari ini alhamdulillah kita kolaborasi ya dengan BBF, Coach Zak sebagai founder dari Ilmu Keuangan dan Mas Rizky ya sebagai founder dari BBF akan memaparkan materi pada hari ini. Eh, saya izinkan perkenalkan dulu ya pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Mas Rizky Cahayanda. Sorry, ini agak ketutup ya. Di saya yang sebenarnya ketutup sih. Nah, beliau tentunya seorang expert pajak ya, sudah register, sudah terdaftar sebagai konsultan berpengalaman selama 15 tahun lebih dan juga beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai macam sektor bisnis termasuk service, food, beverage, F&B, service, fitness, gym macam-macam ya beliau ini. Nah, karir summary beliau saat ini beliau masih aktif sebagai CEO di Business Best Friend. Beliau juga founder dari Smart Tax Education. Beliau juga founder dari pengusaha paham pajak. Beliau juga registered tax consultant dan beliau juga tax consultant di iPan Tax dan beliau saat ini juga aktif sebagai mentor bisnis ya di beberapa company. Beliau juga partner dari ilmu keuangan.com tentunya. Beliau juga partner dari Foodies atau associate dari Zahir atau associate dari Mekari dan Accurate itu. Nah, alhamdulillah hari ini udah hadir kalau nggak salah Mas Rizky. Assalamualaikum Mas Rizky. Tapi kalau belum ready nggak apa-apa Mas Rizky. Biar saya, oh udah ready. Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam. Rizky. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat Mas Rizky. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih. Terakhir Iya. terakhir ketemu tuh ya waktu Zoom tahun lalu ya. Ramadan juga I- kalau nggak salah. Iya, Ketemu lagi sama Mas Bimo waktu itu ya. iya, iya, benar-benar Mas. Apa kabar nih Oke, Mas? sehat, alhamdulillah. Oke, selamat datang Mas Rizky. Nah, kita sambil nunggu Coach Zak, kita mulai dulu aja. Kita hargai teman-teman ya yang udah datang duluan ya. Udah alhamdulillah udah 107 peserta hadir pada hari ini. Ini banyak berbagai macam dari luar kota. Kayaknya juga ada dari luar negeri. Tadi ada yang ada yang chat ke saya ya dari Eropa. Tadi minta linknya ya buat belajar bareng-bareng sama kita nih Mas Rizky. Gitu. Wis, keren, Oke, siap-siap. izin Mas Rizky, saya lanjut dulu ya. Perkenalkan Ya, berikutnya. Kita sambil nunggu Coach Jack ya, Mas Rizky. siap. Untuk berikutnya nanti ada juga pembicara tentunya ada Coach Jack teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya, antusiasnya luar biasa ini. Ramai banget ya, ramai banget. Lagi puasa, pengen belajar juga sama-sama sharing ya. Nanti saya maparin, saya punya waktu kurang lebih 20 menit ya Mas Bayu ya. Ya, kalau lebih dikit boleh Mas, nggak apa-apa. Oh, ya, siap, oke. Santai aja ya, nggak usah Oke, buru-buru oke, ya. oke. Oke, saya ada waktu beberapa menit ke depan akan sharing ke teman-teman semua. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh di kolom Q&A ya. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah cuan maksimal, pajak minimal. Nah, ini mungkin goals hampir semua pengusaha ya. Cuannya banyak gitu ya, bayar pajaknya dikit. Itu bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi gimana? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Nah, definisi cuan. Nah, ada nggak yang tahu cuan itu apa? Cuan itu mungkin ada yang beberapa mengatakan cuan itu adalah profit, gitu ya. Tapi ada di luar sana yang mengatakan cuan itu penghasilan. Tapi secara pajak nggak ada definisi cuan. Jadi dalam belajar kita kali ini ya, saya sharing coba berdasarkan informasi dari pajak dulu ya. Kalau secara pajak itu cuan itu adalah penghasilan, ya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Singkatnya ya, tambahan kemampuan ekonomis yang dipakai untuk dikonsumsi dan nambah kekayaan itu cuan. Gitu. Di luar sana, kalau kita lihat, kita dapat sesuatu, misalkan ada teman-teman di sini dapat proyek nih bilangnya, aduh asik nih, gue dapat cuan nih, gitu ya. Kalau dapat untung, dapat fee, dapat cuan. Nah, kalau di mata pajak itu tuh penghasilan. Setiap yang kita dapat, ya, setiap yang kita dapatkan, ya, untuk kita konsumsi dan bisa menambah kekayaan kita itu namanya penghasilan atau cuan di sini ya. Oke, berarti skemanya gimana nih? Ada nggak di sini yang dapat penghasilan tidak menjadi dua hal ini? Ya, misalkan saya punya penghasilan 1 tahun 100 juta nih.
punya penghasilan 1 tahun 100 juta. Pasti dua hal yang akan terjadi di saya, yaitu saya konsumsi, belikan sesuatu, atau saya belikan aset yang menambah kekayaan. Nah, jadi itu dianggap penghasilan kalau di mata pajak ya. Oke. Nah, di pajak itu pundi-pundi cuan ya, pundi-pundi penghasilan itu dari mana aja? Nah, boleh nggak teman-teman sekalian kita interaktif, munculin aja di kolom chat. Menurut teman-teman, cuan itu bisa didapat dari mana aja nih? Teman-teman bisa dapat cuan atau penghasilan dari mana aja? Oke, saya spill satu dulu ya. Dari omset. Buat teman-teman yang usaha, ya, salah satu sumber cuan atau penghasilan kita itu datangnya dari omset. Ya, pertama datangnya dari omset. Jadi omset ini khusus untuk yang usaha. Kalau yang bukan usaha, mungkin dia bukan omset. Omset ini bisa atas nama pribadi kita, bisa juga omset atas perusahaan kita. Itu salah satu sumbernya ya. Yang kedua dari gaji. Mungkin di sini ada manajer atau ada CEO yang digaji sama perusahaannya, itu adalah salah satu sumber penghasilannya juga. Nah, berikutnya ada lagi cuan itu dari sewa. Misalkan salah satu teman di sini punya rumah, ya, punya gedung atau punya bangunan yang disewakan ke pihak lain, itu juga bisa menghasilkan cuan. Itu juga bisa menghasilkan penghasilan, gitu ya. Terus berikutnya hutang. Nah, ini tanda tanya. Hutang ini sumber cuan nggak? Sumber penghasilan nggak hutang ini? Hutang ini kan kita dapat sesuatu dari pihak lain ya. Misalkan teman-teman pengen beli barang elektronik pakai pay letter ya, misalkan ya lagi hype sekarang ya pakai pay letter. Itu penghasilan bukan? Penghasilan. Bentuknya hutang tadi, dipinjemin dulu. Nah, ini banyak pengusaha-pengusaha yang di luar sana yang memanfaatkan hutang untuk menjalankan bisnisnya. Ini juga termasuk ke dalam penghasilan ya. Pundi-pundi cuan itu salah satunya dengan hutang. Terus investasi. Biasanya kalau kita udah punya penghasilan gitu ya, kita udah punya tabungan, kita ingin bisa lebih besar lagi dari saat ini. Kita dengan melakukan investasi. Nah, kalau investasi mungkin kita tidak terlalu terlibat banyak di sana ya, tapi kita lebih cenderung menitipkan saja dana kita. Baik itu di saham, reksadana, atau kita injek ke satu perusahaan atau ke perusahaan kita lagi. Itu sumber penghasilan lain ya. Berikutnya dividen. Nah, dividen itu adalah keuntungan yang kita dapat dari perusahaan kita. Pada umumnya disebutnya dengan PT. Nah, kalau kita dapat keuntungan dari PT, itu disebut dividen. Nah, semua ini yang saya munculkan di layar ini adalah pundi-pundi cuan kita untuk mendapatkan penghasilan. Gitu. Ada nggak yang lain, Mas Rizky, dari sini? Masih ada yang lain. Tapi ini salah satu sekian lah, sekian jenis ya dari pundi-pundi cuan itu. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan sesuatu ya itu dikatakan pajak itu adalah penghasilan ya. Nah, ini semua nanti ada pajaknya. Kita bisa pilih nanti cuan mana yang pajaknya paling kecil. Nah, judulnya kan cuan maksimal atau penghasilan maksimal, pajak minimal. Saya kasih contoh ya dari gambar ini. Kalau teman-teman punya omset usaha UMKM, ya UMKM nih misalkan teman-teman UMKM, omsetnya setahun 400 juta. Omsetnya setahun 400 juta, setahun 400 juta. Nah, itu kalau teman-teman pakai nama pribadi ngelapor pajaknya, dapat omset 400 juta itu pajaknya nol loh. Gitu. Nah, tapi kalau kita jadi karyawan, mungkin beda lagi pajaknya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Jadi di pajak itu tidak semua penghasilan yang kita dapat atau cuan yang kita dapat itu pajaknya sama. Nah, mungkin saya punya cerita ya. Kalau teman-teman pernah dengar, ya, teman-teman pernah dengar, seorang karyawan itu bayar pajak itu paling mahal ya. Layeringnya dari 5% bisa sampai 35%. Ini seorang karyawan. Ya, beberapa waktu lalu ada satu klien kita ya, karyawan di perusahaan TBK ya, di perusahaan TBK dia punya posisi direktur, itu punya gaji di atas 3 miliar setahun. Karyawan nih, bayar pajaknya 800 juta plus. Kebayang nggak? Jadi karyawan
punya gaji 3 miliar setahun, bayar pajak 800 juta. Jadi take home pay-nya cuma 2,2. Kan luar biasa ya bayar pajaknya. Nah, itu untuk dia punya penghasilan 3 miliar, bayar pajak 800 juta. Sekarang saya balik. Di sini ada teman-teman anggap punya usaha UMKM. UMKM kan kita tahu semua tarifnya 0,5% ya. 0,5% dari omset. Punya omset 4M. Ya, punya omset 4M. Bayar pajaknya berapa? Cuman 20 juta kan, 4M kali 0,5%, cuman 20 juta. Bayangin sama karyawan tadi. Jauhnya luar biasa kan. Nah, itu nanti salah satu rekan-rekan di sini juga bisa memilih mending digaji gitu ya. Nanti di dalam perusahaan mending digaji atau ngambil dividen ya, gitu. Nah, itu kita mencari celah di mana kita dapat cuan maksimal, pajak minimal. Dividen itu tarifnya 10%, tapi bisa juga jadi 0%. Nah, celah-celah itu bisa dicari nanti. Ya, kita akan belajar itu nanti. Oke, itu salah satu contoh saja. Nah, berikutnya, makin cuan, makin besar pajaknya. Benar nggak? Makin cuan, makin besar pajaknya. Bisa benar, bisa enggak. Tergantung bisnisnya apa. Nah, saya kasih contoh lagi. Tadi UMKM bayar pajaknya kan saya bilang 0,5% dari omset ya. Nah, kalau dia bukan UMKM, bayar pajaknya tuh bisa 22% dari profit. Gitu ya, 22% dari profit. Misalnya gini, satu perusahaan ya, anggaplah perusahaan jualan baju aja ya. Omsetnya 50 M. Dia bayar pajak itu 22% dari profit. Gede nggak? Gede ya, kalau profitnya 10 M, dia bayar pajak itu 2,2 miliar bayar pajaknya. Tapi ada perusahaan tetangga, bisnisnya properti. Ya, dia developer. Developer itu omsetnya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, bayar pajaknya pokoknya cuma 2,5% dari omset. Kan kecil kan? Makanya mungkin di luar sana kalau kita lihat konglomerat-konglomerat itu ya pasti bisnisnya properti. Karena bayar pajaknya kecil, dia udah tahu properti itu cuannya gede, pajaknya kecil. Nah, kalau nggak percaya, saya punya ada beberapa klien properti itu, ya strategi mereka biasanya bagi 4, tapi beda-beda ya. Satu bagian beli tanah, satu bagian bangun, satu bagian fasos, satu fasum, satu bagian untung, gitu. Nah, jadi orang yang bisnis properti pajaknya murah. Makanya orang-orang besar, orang-orang hebat, konglomerat-konglomerat, ya sultan-sultan, pasti salah satu bisnisnya adalah properti. Karena mereka nggak sibuk mikirin pajak. Produknya nggak laku, barangnya nggak laku, tahun depan harganya naik. Malah ada iklan hari Senin harga naik, kan ada istilahnya gitu. Nah, itu bisnis-bisnis seperti itu gitu. Jadi teman-teman nanti dalam tax planning banyak cara ya, banyak cara, tapi nanti makin besar teman-teman akan menarik nih industri apa yang kita bisa ambil, di mana profit atau pajaknya yang lebih kecil gitu, tapi untungnya bisa besar. Salah satunya adalah properti. Nah, pertanyaan saya, pajak itu cost bukan? Nah, coba ada yang tahu nggak pajak itu cost bukan? Oke, kalau kita nanti biasa Mas Yusak yang ngajarin ya. Kalau kita lihat, coba saya lihat kolom chat dulu ya, pajak itu kos atau bukan? Oh, ada yang jawab kos, ada yang bilang kewajiban, ada yang bilang bukan ya. Oke, bervariatif ya jawabannya. Nah, pajak itu kos bukan? Kalau kita pada umumnya belajar keuangan itu, pajak itu sudut pandangnya beda. Kita sebagai pengusaha, pajak itu kos. Sebagai pengusaha. Kenapa? Baru untung diambil, baru ini diambil gitu ya. Tapi kalau sudut pandang yang berdasarkan accounting, pajak itu kan nggak ada di kolom biaya. Setelah profit, baru dihitung pajaknya, bukan komponen cost. Nah, jadi di pajak itu akan menganut seperti kita tuh beda sudut pandang. Gitu, sudut pandangnya berbeda. Jadi kalau kita pengusaha menganggap itu cost, ya pasti akan berat. Padahal secara accounting pajak itu nggak ada di biaya, gitu.
Nah, tapi saya punya cerita nih. Ceritanya gini, kenapa ini saya munculin buat teman-teman ya? Ya, tadi ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Jadi gini, kalau kita perusahaan kecil, skalanya masih kecil, let's say kita masih di bawah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kita pasti nggak akan pernah mikirin pajak. Ya, mikirin pajak itu baru belakangan. Kalau kita dengar teman kita kena masalah sama pajak, baru kita mulai mikirin gitu ya. Nah, karena kenapa kita nggak mikirin? Karena statement kita, paradigma kita, pikiran kita, pajak itu adalah biaya. Tapi di mata pajak, pajak itu bukan biaya gitu. Ada yang bilang tadi kewajiban. Saya punya cerita gini. Setiap saya ketemu klien, dia udah ngitungin nih pajaknya berapa, pajaknya berapa, pajaknya berapa, berapa untung kita hilang. Tapi ada satu perusahaan besar yang pernah kita sharing bareng sama mereka. Mereka itu sudah menganggarkan pajak. Perusahaan ini ya bisa dibilang perusahaan multinasional lah ya, seperti perusahaan-perusahaan TBK. Mereka udah menganggarkan pajak. Misalkan mereka menganggarkan pajak itu 1 tahun di salah satu budgetingnya udah dimasukin tuh. Jadi kayak cost buat dia. Udah pasti ada yang dikeluarin. Nah, misalkan waktu itu perusahaan itu naruh 5 juta, 5 juta US dollar. Nah, tapi kalau di laporan keuangan itu bukan cost, tapi di budgeting dimunculin sama dia. Kalau tidak keluar, tidak dapat himbauan, marah mereka itu membuat kajian. Gitu. Jadi leveling-leveling tertentu, makin besar satu perusahaan, pajak itu udah menjadi satu bagian lagi, bukan menjadi musuh. Gitu. Udah bukan menjadi musuh, jadi menjadi bagian. Nah, orang-orang yang sudah, perusahaan-perusahaan yang sudah mengatur itu, dia udah tahu berapa nanti dapat cuannya gitu. Nah, jadi itulah. Jadi pajak itu cost, itu sebenarnya tidak ya. Pajak itu bukan cost secara keuangan dan accounting, tapi secara paradigma kita, sudut pandang kita, kita menganggap itu adalah cost gitu. Oke. Nah, dalam perencanaan pajak, di sini kan pengen pajaknya minimal ya. Cara pajak minimal itu ada 3 bagian. Mu evasion, tax evasion namanya, yaitu menghindar. Kedua, avoidance. Ketiga, tax planning. Tax planning ini yang benar secara perencanaan. Nah, kalau kita lihat, oke. Nah, yang pertama itu tax planning. Oke ya. Tax planning itu seperti apa sih? Tax planning itu kalau dalam kita meminimalkan pajak, tax planning itu cara yang paling benar. Membuatnya semua kita bikinnya itu secara legal. Secara legalnya itu berarti yang bikin aturan ya, yang bikin undang-undang sampai ke DPR nanti itu disahkan, itu sama spiritnya dengan orang-orang yang tidak ada di dalam perusahaan. Oke, bertujuannya untuk mengurangi beban pajak. Jadi tax planning itu cara yang legal, ya, cara yang legal untuk nurunin beban pajak. Tapi secara bisnis reasonable. Jadi masuk akal, logika, semuanya benar gitu. Nah itu tax planning. Karena gini, emang ada mas yang bikin tax planning nggak reasonable? Misal, dulu pernah dengar nggak ada satu perusahaan tahun ini rugi, tahun depan rugi, tahun depannya lagi rugi, tahun depannya lagi rugi. Kan nggak reasonable bisnisnya. Secara pajak, orang pajak ngeliat, ngapain sih bisnis tapi rugi terus. Nah, banyak pengusaha-pengusaha di luar sana supaya nggak bayar pajak itu dibikin rugi. Itu tax planning yang kurang tepat sebenarnya, kecuali memang dia rugi ya. Terus tax planning ini didukung oleh data-data yang valid. Ya, jadi data-datanya ini benar semua gitu. Ada semua. Jadi di pajak itu dalam menyusun tax planning, teman-teman harus ada underlying dokumen. Kalau transaksi ada kontrak, ada PO, ada invoice, ada transfer, semua harus muncul di situ. Ya. Nah, berikutnya lagi ada juga cara menghemat pajak itu dengan tax avoidance. Nah, tax avoidance itu apa? Menghindar, kira-kira gitu. Nah, ini legal juga. Sama kayak tax planning. Tax avoidance itu legal, ya, tapi tidak sesuai dengan spirit pembuat kebijakan. Contohnya, ya, teman-teman pernah dengar kan tarif UMKM 4,8 M per tahun. Tapi ada satu perusahaan, omsetnya 6 M, gitu ya. Omsetnya 6 M. Waduh, kalau lebih dari 4,8 nanti kena PPN. Nggak mau ah, PT-nya atau CV-nya dibagi dua.
Nah, legal nggak itu? Secara aturan itu kan legal, nggak diatur kan, nggak boleh pecah omset, tapi tidak sesuai sama pembuat aturan. Pembuat aturan itu bukan untuk mecah-mecah omset, kira-kira gitu. Nah, itu avoidance. Mas Rizky tahu legal nggak legal gimana? Kalau tidak diatur dalam undang-undang, dalam PMK, dalam PP, pokoknya dalam aturan, berarti boleh. Sederhananya gitu aja. Kalau tidak diatur berarti boleh. Kalau itu diatur berarti nggak boleh. Ikut aturan tersebut. Ya, sama tax avoidance ini bertujuan mengurangi beban pajak. Biasanya orang yang mengerjakan tax avoidance itu mereka mencari loopholes, yaitu mencari ruang yang tidak tercover di undang-undang. Dan biasanya dampaknya masif. Ya, tadinya bayar pajak 10 bisa tinggal 2 tapi legal. Kira-kira gitu ya. Ada itu. Bayar pajaknya tadi 20 tinggal 5 juta, tapi legal. Nah, itu mereka mencari ruang, mencari loopholes itu. Secara bisnis juga reasonable. Ya, jadi secara bisnis ini juga memang benar boleh semuanya. Didukung oleh data-data yang valid. Ini avoidance. Nah, biasa orang-orang yang ngerti pajak termasuk tax konsultan atau manajer tax dan lain-lain, mereka akan mencari setiap bisnis yang dijalankan pasti ada lobangnya gitu ya. Pasti ada ruang untuk ya mungkin mencari celah gitu. Yang itu legal gitu. Itu bisa dilakukan nggak? Bisa gitu ya. Itu salah satu cara menghemat. Ini yang paling sering dipakai gitu. Ada satu lagi, tax evasion. Ini tax planning bukan? Tax planning juga, tapi high risk. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Ini ilegal. Banyak nggak? Ini banyak sekali yang melakukan ilegal ini. Banyak sekali. Mungkin teman-teman di marketplace, omsetnya 10 ngaku 2 gitu ya. Omsetnya 11 ngaku 3. Nah, itu ada ya. Terus ini tidak sesuai dengan spirit pembuat kebijakan. Aturannya apa, dia ngerjainnya apa. Nah, ini biasanya orang-orang yang cukup nekat lah, atau orang-orang yang nggak ngerti, gitu. Atau orang-orang yang tidak memperdulikan. Itu ada di tax evasion. Bertujuannya mengurangi beban pajak dengan cara ekstrim. Dia ngelanggar aturan. Udah pokoknya nggak usah bayar dulu. Pokoknya nggak usah ini dulu. Nah, biasanya ini entrepreneur banget. Tapi yang baru mulai, yang belum sempat kena mental biasanya ada di sini, gitu. Jadi baru mulai banget, nggak mau bayar pajak, nggak mau ini itu, ya udah pajak nanti aja. Nah, ini banyak yang melakukan di luar. Kalau di pajak ini dianggap fraud, ya bisa melakukan kecurangan dianggap. Itu nanti bisa kena denda pajak. Pertanyaannya, Mas Rizky, kalau tax evasion ini bisa nggak dilakukan? Bisa. Bisa banget orang lakukan, tapi resikonya besar. Kalau ketahuan, bayar dendanya. Jangan-jangan harus bayar 100 gara-gara telat bayar, denda dan lain-lain yang harus dibayar bisa jadi 300. Kira-kira gitu. Salah 2 ketemu sama orang pajak bisa jadi salah 5. Nah, jadi ketiga ini adalah tax planning, perencanaan. Jadi ada tax evasion, ada tax avoidance, ada tax planning. Semuanya bisa dipakai, tapi yang paling safety ada di warna hijau. Yang tax avoidance legal juga, biasanya lebih bisa hemat orangnya yang berani biasanya. Kalau tax evasion ini yang istilahnya berani ngambil resiko gitu. Rugi nggak dia? Ya kalau ketahuan rugi. Tapi ada juga yang orang baru bikin bisnis, buka, kalau nggak untung ditutup perusahaannya, terus orangnya kabur. Nah, mereka pakai take evasion tuh gitu. Jadi itu adalah bagian dari strategi. Jadi kenapa saya bilang, kok ini dikasih tahu yang juga ilegal? Karena ini ada di lapangan, teman-teman bisa melakukan karena ini edukasi, jadi siap dengan resikonya masing-masing. Ini juga saya bikin warnanya merah, karena kalau evasion itu dipajak bom waktu. Nggak kena hari ini, mungkin kena di kemudian hari. Kalau nggak kena sampai kapan-kapan, kalau biasa saya cerita sama teman-teman, berarti sedekahnya bagus itu berarti. Jadi selamat ya. Oke, di sini biasanya datanya tidak lengkap. Nah, saya kasih contoh ya tax planning di sini. Pak Daniel dia TK0 ya. TK0 itu istilahnya tidak kawin ya, belum menikah, tidak punya tanggungan, adalah seorang konsultan keuangan. Ini contoh tax planning sederhana ya. Tahun 2023 memiliki penghasilan 600 juta. Nah, ini seorang Daniel. Jadi dia ini orang pribadi. Pertanyaannya, berapa pajak yang harus dibayar sama Pak Daniel gitu. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan?
Nah, yang harus dibayar Pak Daniel karena dia orang pribadi, tadi kan sebelumnya saya cerita ya, saya punya klien bayar pajaknya gede banget yang karyawan tadi. Nah, ini mungkin relate dengan si Pak Daniel ini. Dia penghasilannya 600 juta setahun. Nah, dihitung nih ya, dihitung dengan hitungan pajak, tarif pajaknya 50% karena tenaga ahli dikali 600 juta, dikali kurang PTKP tarif dan lain-lain gitu ya. Sehingga Pak Daniel ini harus bayar pajak 30.900.000. Jadi penghasilan 600 juta, bayar pajaknya 30.900.000. Ya, hitungannya seperti itu. Nah, terus apa yang harus Pak Daniel siapin? Pak Daniel ini mau lapor SPT misalkan. Dia harus mempersiapkan catatan pendapatannya setahun. Jadi 600 juta itu nggak boleh bilang ke pajak, saya penghasilannya 600 juta nih. Nggak boleh. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai Desember. Jadi sejelek-jeleknya pencatatan kita, kita harus tahu omset kita kalau di pajak. Sejelek-jeleknya kita tahu nggak mencatat, paling nggak kita tahu kira-kira. Gitu. Kalau kita nggak tahu juga, nanti orang pajak bisa menentukan sendiri. Nah, ini merugikan kita. Ya, jadi pencatatan itu perlu. Terus kita hitung pajaknya, setelah hitung pajaknya, mengisi SPT tahunannya, membuat ID billing, ya, menyetor pajaknya 30 ini, terus melaporkan. Kira-kira itulah yang dilaporkan Pak Daniel kalau dia mau lapor pajak nih, kan tinggal 31 Maret udah deket ya, tinggal 3 hari lagi. Inilah yang dilakukan Pak Daniel. Tapi nanti di SPT itu ada harta dan lain-lain. Tapi saya sedang tidak membahas itu, ini sedang membahas tax planning-nya. Nah, apakah Pak Daniel bisa membayar pajak lebih hemat? Nah, karena kita tadi ceritanya adalah pengen dapat cuan lebih gitu ya, pajaknya minimal. Nah, Pak Daniel dia nanya ke konsultan pajak gitu, apa yang harus saya lakukan? Bisnis saya adalah konsultan keuangan. Jadi konsultan itu memberikan saran. Sarannya, oke, Pak Daniel menggunakan badan usaha. Tadi kan dia pribadi ya, seorang Daniel. Sekarang dia bisa bikin PT Daniel lah misalkan. Di sini saya sebutnya Pak Daniel migrasi usahanya menjadi PT Konsultan Keuangan Daniel. Jadi PT KKD, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya, berapa pajak yang harus dibayarkan PT KKD? Kalau Daniel pribadi tadi 30.900.000. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Jawabannya adalah pajak yang harus dibayarkan omset dikali tarif. PP 55 tahun 2022 berarti omsetnya 600 juta kan Pak Daniel? Sorry, bukan Pak Daniel, PT KKD 600 juta dikali 0,5%. Nah, cuman 3 juta yang harus dibayar. Nah, ini karena ngerti apa? Ngerti tax planning, ngerti tax avoidance. Gitu. Ini caranya legal nggak? Legal. Tadi karena pakai pribadi, ini cuma ngerubah pribadi jadi badan hukum. Nah, apa yang dilakukan Pak Daniel? Nah, dia cuman bedanya kalau tadi hanya bikin pencatatan, di sini karena dia pakai badan usaha, harus menyusun laporan keuangan, neraca dan laba ruginya, kira-kira gitu ya. Nah, terus menghitung PPh-nya yang tadi hanya 3 juta, menyetor pajak, melapor. Nah, sebelum tax planning, ya di sini sebelum tax planning, Pak Daniel bayar 30,9 juta. Setelah tax planning, Pak Daniel hanya membayar 3 juta. Gitu ya. Nah, mantap ya, itu hemat. Jadi hematnya hampir 90%. Itu yang dilakukan sama Pak Danielnya. Sesuai dengan judul hari ini, cuan maksimal, pajaknya minimal. Itu contoh, salah satu contoh tax planning. Oke. Nah, saya mau cerita, ini ada satu berita, izin Mas Bayu ya, 5 menit lagi kira-kira gitu ya. Izin 5 menit lagi. Oke, ini saya pengen cerita, hari ini ada yang baru di kantor pajak, yaitu terkait Cortex System berlaku pertengahan 2024, pengemplang pajak nggak bisa kabur. Nah, jadi apa sih yang akan terjadi di pajak sekarang? Nanti 1 Juli 2024, berarti kan sekarang udah anggaplah Maret udah selesai ya. April, Mei, Juni, 3 bulan lagi, ya lebih kurang 3 bulan lagi, semua kita jadi punya NPWP. Sekarang ada yang punya, ada yang enggak nih. Nanti semua jadi bisa punya NPWP. Kenapa? Karena nanti itu yang jadi NPWP itu bukan nomor NPWP, tapi nomor NIK, nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan. Berarti kita semua punya NIK. Kita semua punya KTP. Bahkan mungkin anak-anak kita yang di rumah baru lahir
atau masih kuliah atau masih sekolah SD, TK dan lainnya, coba teman-teman lihat di kartu keluarganya di KK pasti ada NIK-nya. Nah, jadi semua akan kedetek sama pajak. Jadi teman-teman selain mikirin cuan maksimal, pajak minimal, sekarang harus mulai aware ya, karena masa ini udah nggak lama lagi, tinggal 3 bulan lagi. Jadi semua pembelian teman-teman, semua belanja teman-teman nanti akan diketahui orang pajak. Maksudnya gimana Mas Rizky? Kenapa saya spill ini? Ini penting banget teman-teman tahu. Saya kasih contoh gini. Di sini pasti ada yang semua punya telepon. Ada yang pakai kartu halo, ada yang pakai Telkomsel, mungkin di rumahnya ada telepon Telkom gitu ya, pakai fixed line dan lain-lain. Pasti semuanya melakukan verifikasi KTP, benar nggak? Semuanya kan verifikasi KTP. Ya, KTP-nya diverifikasi untuk bisa aktifin telepon handphonenya. Nah, setelah itu ya, semuanya juga teman-teman kalau pasang fixed line di rumah pasti ngasih KTP. Apa hubungannya Mas Rizky sama pajak? Pajak nanti konsumsi biaya telepon kita aja dia tahu. Kan kita beli pulsa di Telkomsel, pasti ada nicknya. Kan ketahuan, kita bayar tagihan telepon, tagihan internet, dan lain-lain. Kalau Rizky 1 bulan, misalnya punya rumah satu, kantor satu, sama nomor telepon keluarganya semua, bayar 1 bulan, misalnya internet dan lain-lain 2 juta. Berarti setahun, saya tuh bayar telepon aja 24 juta untuk telekomunikasi. Nggak mungkin penghasilan saya 100 juta. Benar nggak? Ya kan nggak mungkin penghasilan. Itu baru dari NIK yang tercatat di telepon. Belum teman-teman belanja pakai GrabFood, GoFood, itu kan semua verifikasi KTP juga ya. Kalau untuk ada payment kan verifikasi KTP. Kebayangkan konsumsi kita di GoFood, GrabFood, itu juga nanti bisa menjadi data di kantor pajak. Jadi selain memikirkan cuan maksimal, teman-teman juga harus mulai care dan aware terhadap pajak ini. Jadi pajak ini reformasi banget sistemnya, ya, sistemnya reformasi banget. Ya nggak tahu kalau di depan sana mungkin karena ada makan siang gratis, target pajak makin besar kali ya. Mungkin kita bisa menjadi target di kemudian hari. Jadi teman-teman harus prepare lebih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman pengen konsultasi terkait laporan SPT tahunan gitu ya, itu gratis di BBF. Nanti catat aja nomor telepon ini. Nanti ada tim saya yang akan bantu ya. Mungkin bisa dicatat, bisa di capture, silahkan. Terus tadi info apa lagi? Satu lagi ini, kita nanti ada juga cara praktis melapor SPT badan. Kalau SPT orang pribadi udah mau habis ya. Kalau mau lapor SPT tahunan perusahaan yang UMKM, nanti kita ajarin sampai langsung praktek. Nanti akan diadakan di Bandung 17 April. Silahkan kalau mau daftar ini nomor WA-nya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Mohon maaf nih waktunya berlebih. Oke, teman-teman, ini luar biasa ya. Dari tadi saya nyimak materi Mas Rizky dan sepertinya ini yang dibutuhkan teman-teman di akhir eh, apa di awal bulan atau di bulan Maret gitu kan. Karena Anda mau menyusun SPT dan segala macam. Saya pikir perlu eh, materi tersebut untuk tentunya bisa meningkatkan apa ya? Meningkatkan apa pendapatan Anda atau cuan Anda atau segala macam gitu. Nah, tentunya tadi udah dikasih tahu tuh pajak itu ya tergantung kita lihat dari kacamata apa kan gitu ya. Kacamata eh, apakah kita anggap sebagai biaya atau kita anggap sebagai tadi apa kewajiban ya dan segala macam. Nah, terkait masalah materi ya atau tema hari ini apa temanya eh temanya apa, Bay? Cuan maksimal, pajak minimal ya. Oh, cuan maksimal, pajak minimal. Nah, jadi eh, sebenarnya sama ya teman-teman ya, apa yang dilakukan. Kalau kita ngomongin antara pajak dengan cuan, sebenarnya kalau di sisi keuangan, itu kita bicaranya itu namanya middle liner namanya. Middle liner. Jadi kalau top liner gitu ya, top liner itu kan revenue gitu. Kalau pajak itu ya sebenarnya juga ada sama dengan cost gitu ya. Dia itu ada di tengah dia.
Kalau kita ngomongin misalkan PPh atau segala macam. Tapi ada juga pajak yang di atas tuh, gitu ya, pajak yang motongnya langsung dari revenue, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat cuan maksimal dengan pajak minimal? Kalau pajak minimal ya, jadi Mas Rizky udah sampaikan tuh berapa cara gitu ya, beberapa strategi untuk membuat pajak kita bisa lebih minimal dan tidak melanggar hukum kan gitu ya. Jadi kita memplanning ya, atau tax planning pajak kita. Tapi kalau kita bicara terkait masalah cuan, ya sebenarnya konsepnya sama, teman-teman. Konsepnya sama. Kalau tadi Mas Rizky bilang tentang ada 3 cara, apa aja tadi teman-teman? Ada tax avoidance gitu ya, ada tax planning, satu lagi ada tax apa? Evasion. Nah, tax evasion. Nah, itu ada 3 cara. Nah, kalau kita mau bikin bikin apa namanya cuan maksimal atau profit yang maksimal, sebenarnya caranya ada 3 juga, ya. Caranya ada 3 juga. Nah, cara yang pertama adalah tentunya decrease atau reduce cost. Ya, cost kita perkecil. Saya kasih di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini aja deh. Saya bicara di satu slide ini aja deh. Ini saya coba sharing slide. Nah, jadi kalau kita mau bikin cuan yang maksimal, gitu ya, pajak yang minimal, itu gimana gitu. Jadi bisa dapetin cuan yang maksimal dengan pajak seminimal mungkin. Nah, kalau kita ngomongin profit, ya kita ngomongin profit, nggak ngomongin revenue ya. Jadi kita mendapatkan profit yang maksimal itu gimana sih? Nah, cuma caranya ada 3 aja. Yang namanya profit itu kan rumusnya datangnya dari sini doang. Profit itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran kan gitu ya. Jadi profit sama dengan revenue dikurangi cost. Nah, dari sini hasilnya baru jadi apa? Jadi misalkan laba sebelum pajak misalkan. Nah, baru kita atur lagi pajaknya itu biar minimal. Nah, sekarang kita ngomongin profit. Jadi kalau mau naikin profit, caranya cuma 2. Either Anda naikin omsetnya atau Anda decrease cost-nya. Nah, kita nggak ngomongin revenue, kita ngomongin cost. Lalu bagaimana kita decrease cost? Ya, simple aja buat teman-teman yang sering ikut webinar saya, gitu, webinar saya. Cara ngurangin manajemen biaya, secara prinsip ya cuma 3 ini aja. Cuma 3. Yang pertama, decrease cost-nya atau reduce cost-nya, kurangi. Yang kedua, ubah jenis biayanya. Ya, yang ketiga, pindahkan atau kapitalisasi biaya. Nah, ini kaitannya sama pajak nanti nih. Ya, kaitannya sama pajak. Tapi sebelum kita lanjut ya, teman-teman. Materi hari ini, baik materi saya ataupun materinya Mas Rizky, itu semuanya akan sangat bergantung dari tujuan perusahaan sebenarnya. Tujuan perusahaan itu apa gitu. Misalkan gini, kalau tujuan perusahaannya itu dia punya tujuan jangka panjang, misalkan mau IPO misalnya. Itu tentu tax planning-nya beda, betul nggak Mas Rizky? Ya, Benar, beda Mas. dengan Benar. perusahaan yang hanya apalagi perusahaan yang nggak mau kelihatan gitu ya. Ya. Yang tujuan gede deh nggak perlu kelihatan. Itu beda tuh tax planning-nya. Jadi kadang-kadang tuh berbanding terbalik antara tax planning dengan kalau saya bilang antara valuasi perusahaan dengan tax planning dengan itu kadang-kadang berbanding terbalik ya. Kalau kita melakukan minimalisasi pajak, kadang-kala berpengaruh sama nilai perusahaan. Kalau kita mau ngegedein nilai perusahaan, maka kita harus malah optimal di pajaknya jadinya. Jadi malah besar gitu di pajaknya. Nah, cuma pilihan aja kadang-kadang. Nah, kita mesti hitung nih. Selisih dari nilai perusahaan dengan pajak yang kita keluarkan itu lebih cuan yang mana? Kira-kira kayak gitu. Nah, itu again itu tergantung dari tujuan, gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi Iya, kalau Mas. Anda bisnisnya masih kecil, jadi masih berkembang, ya saya sarankan ya biaya ya harus ada jaga. Lalu tax ya kalau bisa seminimal mungkin lah, gitu ya. Tapi kalau bisnis Anda udah mau IPO, waduh, malah itu
kadangkala berbanding terbalik, karena kalau mau IPO yang kita kejar salah satunya adalah valuasi kan gitu kan. Nah, antara valuasi meningkatkan nilai perusahaan ya dengan tax planning, nah itu berkaitan. Ya, makanya kalau perusahaan-perusahaan IPO salah satu di dalam panitianya itu adalah orang pajak, selain orang legal dan segala macam. Ada orang pajak di dalam. Karena itu harus berkaitan. Bagaimana nih kita atur semuanya. Nah, sekarang kalau kita mau ngegedein profit, ya biaya harus kita manage. Kita kurangi dan kita ubah. Ini adalah financial strategi. Kapitalisasi ini accounting strategi. Nah, ini yang accounting strategi ini yang berkaitan dengan pajak nanti nih. Sangat berkaitan. Karena ini kita sebut dengan planning gitu. Ya, kurangi itu apa gitu kan. Kurangi tentu ini manajemen. Ya. Apa yang Anda kurangi? Yang Anda kurangi itu misalkan dari sisi persentasenya. Kasih contoh misalkan ya. Di sini kita kurangi. Anda punya omset 1 miliar. Ya. Dengan overhead 200 juta. Ya. Pada saat omset Anda 2 miliar, berapa overheadnya? Nah, ini yang harus Anda manage. Nah, tentunya kalau kita di manajemen bisnis, pada saat produktivitas naik, omset naik, ya, maka kan biaya juga naik. Nah, yang harus teman-teman jaga adalah kenaikan biayanya. Kalau tadi kita hitung di sini 200 juta adalah 20% dari omset. Nah, maka di sini mungkin kenaikannya jangan lebih ya tinggi dari kenaikan omset. Kalau kita lihat ya, omset dari 1M ke 2M ini kan tumbuh sekitar 100%. Maka pada saat Anda omsetnya tumbuh 100%, kalau bisa biayanya tumbuhnya jangan 100%. Di bawahnya kenaikan omset. Jadi misalkan Anda tumbuhnya 50%. Jadi di sini omsetnya adalah 300 juta. Dari sisi nominal naik 200 ke 300. Tapi dari sisi percentage turun 15%. Nah, ini disebut kita kurangi. Karena kalau kita kurangi jangan potong-potong, apalagi perusahaan lagi growing. Kalau lagi perusahaan lagi growing, lagi tumbuh, ya, Anda tentu nggak bisa main sikat-sikat kurangin efisiensi segala macam. Beda kalau perusahaannya memang lagi sakit gitu. Kalau lagi bertumbuh, biaya pasti naik. Cuma kenaikan biayanya ini harus kita kontrol sehingga berkurang biayanya. Bukan berkurang nominalnya, tapi berkurang persentasenya. Jadi sehingga margin profitability naik. Nah, itu konsep yang pertama. Anda bisa atur. Konsep yang kedua adalah ubah. Ubah ini Anda harus kenali dulu sifat dari biaya. Ada biaya variabel, ya, ada biaya fix. Nah, biaya variabel dan fix ini kalau Anda nggak ngenalin, ini bahaya nih buat perusahaan. Ada satu perusahaan ya, waktu omsetnya 20 miliar, biaya profitnya itu 21%. Pada saat omsetnya 40 miliar, profitnya tinggal 7%. Nah, kenapa tuh kira-kira? Nah, setelah saya cek, ternyata perusahaan ini terlalu banyak menggunakan variable cost. Nah, apa itu variable cost? Variable cost adalah biaya yang pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan dari revenue-nya. Sehingga ketika revenue itu naik, biayanya juga ikut naik. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi biayanya juga ikut naik. Nah, kalau perusahaannya udah established, saran saya, teman-teman, Anda boleh merubah struktur biayanya. Kalau perusahaannya ini ada backgroundnya. Juminar mana sih backgroundnya? Ya udah terlalu banyak background nih, Bay. Mana nih, Bay? Belum Implementasi. di-share gue sih. Udah nggak apa-apa lah Banyak coach. banget nih. Nggak apa-apa lah. Nih ngabuburit gini ya. Itu deh. Udahlah ngabuburit pas jam segini. Gimana dong? Bingung. Kebanyakan background ya ini ya. Itu banyak banget background. Betul background. Udahlah ini aja lah ya. Oke. Nah, jadi apa namanya?
Anda bisa mengatur. Bagaimana cara ngaturnya? Tentunya ada ini ya, teman-teman. Jadi kalau poinnya gini, kalau perusahaan Anda belum stabil atau masih kecil, pakailah variabel lebih banyak. Ya, variabel. Kenapa? Karena resiko bisnisnya itu kecil. Biaya ini kan risiko. Biaya itu risiko. Ya, maka biaya itu harus kita manage. Resiko itu harus kita manage. Kalau perusahaan Anda masih kecil, pakailah lebih banyak variable cost. Kalau perusahaan Anda udah mulai besar, mulai menggunakan fixed cost. Gitu ya. Jadi fixed cost-nya kita lebih banyakin dibanding variable. Gitu teman-teman ya. Sehingga Anda punya profit jauh lebih besar nanti. Cara ngaturnya saya nggak bisa jelaskan di sini karena harus buka-buka Excel ya teman-teman. Tapi poinnya seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Pindahkan. Nah, pindahkan ini adalah kapitalisasi biaya. Nah, ini metode accounting ya. Ini accounting. Jadi contohnya ada biaya-biaya yang muncul di dalam misalkan Anda mau naikin nilai perusahaan. Ya. Valuation. Misalkan gini. Anda mau naikin company valuation. Gitu ya. Lalu salah satu metode yang kita gunakan adalah misalkan EBITDA multiple. Ya, untuk menghitung nilai perusahaan. Maka EBITDA multiple ini kan pengalian EBITDA. Misalkan berdasarkan industri, pengalinya itu misalkan 15 kali. Berarti kalau EBITDA Anda 1 miliar, tinggal dikali 15, sama dengan valuasi perusahaan 15 miliar. Nah, di sini Anda mau naikin nilai perusahaan. Kalau gitu, kalau mau naikin nilai perusahaan dengan metode EBITDA multiple, maka EBITDA-nya harus digedein. Ya. Nah, naikin EBITDA, caranya gimana? Ya, ada yang menggunakan manajemen, ada yang menggunakan accounting. Kayak kalau di Fakultas Ekonomi Bisnis ya, ada jurusan manajemen dan ada urusan accounting. Nah, dengan manajemen perlu waktu tentunya. Anda harus lakukan efisiensi, Anda harus ngatur struktur biaya, itu manajemen. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ketemu investornya besok, nah, udah nggak bisa tuh manajemen tuh. Yang kita bisa lakukan adalah metode accounting. Nah, metode accountingnya gimana? Ya udah, kita lihat EBITDA. Jadi misalkan di sini Anda punya revenue 10 miliar. HPP misalkan 5 miliar. Ya, laba kotor 5 miliar. Ya. Nah, beban operasional misalkan 4 miliar. Di dalamnya ini ada gaji 2 miliar. Ada apa lagi? Marketing 1 miliar. Sewa 1 miliar. Jangan gini ya. Nah, EBITDA ya 1 miliar kan, 5 dikurang 4 ya. EBITDA multiple 15 kali. Valuasi nah, gini. Nah, lalu bagaimana gedein perusahaan? Nah, kita harus gedein EBITDA-nya kalau gitu. Gimana cara gedein EBITDA? Nah, berarti kan ide revenue-nya kita naikin, cost-nya kita naikin, cost-nya kita kurangin.
Revenue kita atur nih. PSAK 72 tentang revenue recognition. Revenue Anda menggunakan cash basis atau accrual basis misalkan. Itu berpengaruh tuh. Ada satu perusahaan nih, dia mau ketemu investor di bulan April lah misalkan. Dia mau gedein EBITDA, maka revenue dia pengen naikin. Tapi sekarang udah tanggal 28, 27 apa 28 ya? 28 nih. Loh, udah kagak bisa nih naikin revenue nih. Udah waktunya kurang, apalagi besok tanggal merah. Ya, sementara tanggal 1 April kita mau meeting sama investor. Kita pengen nampilin revenue yang bagus. Nah, gimana caranya tuh biar valuasinya naik? Kebetulan perusahaan ini dia jaringan menggunakan distributor sebagai mitra distribusi. Ya akhirnya si perusahaan ini menelpon tuh distributor, "Woi, buka PO lah," gitu. "Apaan buka PO? Barang lu masih banyak di gudang," gitu. "Buka PO aja lah, nih gue mau ketemu investor nih. Nanti gini, lu buka PO sekarang, bulan depan lu retur. Lu balikin aja ke gudang gua. Tapi PO-nya buka sekarang. Berapa lu perlu? Buka PO 5 miliar lah." Buka lah tuh PO 5 miliar. Nah, ketika purchase order-nya udah ada, barang dikirim, kan tuh bisa nggak direcognize di revenue? Terjadilah tuh revenue tanggal 28 Maret. Naik omset toh 15 miliar. Ya, HPP karena 50% jadi 7,5 miliar. Oke. Jadi dia nah sekarang cost recognition. Nah, jadi revenue recognition atau pengakuan revenue dan cost recognition, pengakuan. Dibedah nih. Mana nih yang bisa gua ilangin dari sini? Sewa. Wah, sewa dibayar. Udah. Sewa dianggap sewa dibayar di muka. Sehingga sewa hilang di sini. Masuknya lewat amortisasi. Di bawah dia, di bawahnya EBITDA. Dihilangin di sini, masuknya lewat sewa dibayar di muka, keluarnya lewat amortisasi sewa misalkan. Sehingga EBITDA-nya sekarang udah naik nih. Karena beban sewa udah dipindahkan. Pindah. Marketing. Gue pakai agensi aja lah. Yang gue kerjain sendiri 500 juta. 500 jutanya gue pakai agensi. Agensi gue ambil kontraknya. Kontraknya gue amortisasi. Ya kan, kontrak 1 tahun. Nah, naik lagi dia punya EBITDA. Nah, singkat cerita, ya EBITDA-nya jadi besar. Misalkan jadi 3 miliar. Yang tadinya valuasinya 15 miliar, sekarang valuasinya jadi 45 miliar. Nah, itu kalau kita mau ketemu investor. Jadi naik dia punya EBITDA dan ningkatin valuasi. Nah, tentunya ini ada impact-nya nanti. Ada impact-nya ke pajak. Gitu ya. Ada impact-nya ke macam-macam. Nah, tapi tujuan kita untuk ningkatin untung tercapai ya dengan metode accounting seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah gini teman-teman. Kalau kita mau pajak dan cost itu adalah ya variabel yang masih bisa kita pengaruhi, betul ya, Mas Rizky? Masih bisa kita pengaruhi, masih bisa kita atur. Walaupun pajak itu adalah regulasi, tapi sebenarnya pada pelaksanaannya masih bisa kita atur, nggak saklek plek gitu. Ya, masih bisa kita atur, masih bisa kita planning, ya. Nah, ini tergantung dari diri teman-teman. Nah, pengetahuan tentang pajak, pengetahuan tentang bagaimana manajemen biaya, ya. Nah, ini yang seharusnya ya Anda dan tim Anda paham, gitu. Anda memahami bagaimana secara taktikal dan secara strategis, ya, manajemen pajak dan manajemen biaya membuat Anda mencapai tujuan keuangan perusahaan. Itu yang penting menurut saya. Nah, maka yang harus di-set up menurut saya pertama kali adalah apa tujuan jangka panjang perusahaan.
perusahaan ini mau dibawa kemana. Ya, Anda mau memplanning perusahaan ini mau seperti apa. Nah, itu maka nanti manajemen itu akan membuat strategi taktikal dan strategis ya untuk bisa membantu perusahaan mencapai tujuan. Gitu ya. Sebenarnya banyak materi gitu yang ingin saya sampaikan, tapi nggak mungkin ya saya bagi karena dua materinya hari ini cukup banyak gitu ya, cukup banyak, dan kita juga ada menjelang zuhur gitu ya. Jadi saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau belajar lagi ya silahkan ya, banyak kita kelas gitu ya. Dan insya Allah nanti saya juga ada kelas dengan Mas Rizky ya, dengan satu lagi dengan Mas Bimo ya, soal habis Lebaran ya, kita akan bikin kelas scale up trap, betul ya? Betul, Scale up trap, scale up trap coach. Insya Allah akhir Mei atau awal Juni coach di jadwal. jebakan scale up yang harus teman-teman perhatikan ya, jangan sampai teman-teman pengennya scale up tapi yang terjadi malah scale down, bangkrut dan segala macam. Nah, ini yang kita harus kita buka-bukaan nanti, gitu ya. Dan ada juga kelas saya yang insya Allah di akhir April ya, itu Smart Financial Map di Bandung ya, teman-teman silakan ya, sedot habis gitu ya, ilmu-ilmu dari Mas Rizky gitu ya, dari tim ilmu keuangan dan segala macam. Itu ya, baik ya teman-teman ya. Terima kasih. Jadi saya balikin lagi ke Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you coach. Tadi kita belajar supaya pajak minimum dengan cuan maksimum ya, tentunya dengan manajemen biaya ya. Tadi coach Isak udah memaparkan ya, kurangi cost-nya atau ubah cost-nya, ubah jenis biayanya, atau ya pindah cost-nya, kapitalisasi dari biaya tersebut. Oke, ini teman-teman tadi saya lihat sudah ada Q&A, ada 10 ya. Ini pertanyaannya seputar pajak ya. Dan tadi kita close dulu supaya karena keterbatasan waktu. Nah, kita tambah lagi nih ya. Buat teman-teman yang mau diskusi terkait materi Coach Zak Finance, bisa isi di kolom Q&A. Kita tunggu sekitar 1-2 menit ya. Silakan yang tadi ngechat pertanyaan di kolom chatroom ya. Silakan di copy paste aja, pindah ke kolom ke Q&A. Oke, sambil kita nunggu, kita putarkan dulu highlight dari Smart Financial Map ilmu keuangan yang insya Allah akan kita adakan nanti pada tanggal 27-28 April nanti. Silakan Pak. Lalu alasan apa sih yang membuat kita harus fokus ke revenue? Apa hal perusahaan-perusahaan yang membuat dia pengen ngejar revenue walaupun profitnya nggak bagus? Apa yang membuat dia mau berjuang untuk itu? Tadi kan bilang, ngapain omset gede, profit nggak ada, kerja bakti gitu. Tapi banyak nggak perusahaan yang kayak gitu? Banyak. Kenapa kira-kira? Oh gitu ya, ngapain omset gede, profitnya nggak ada gitu kan? Capek-capekin doang kan gitu ya? Kerja bakti. Ya. Gitu ya, yang lain alasannya gitu ya. Emang di kondisi apa sih bisnis Anda harus jagain cash flow dibanding profit? Ada juga perusahaan yang dia surplus tapi dia loss. Ya pertanyaannya, hidup dari mana dia? Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama dan yang paling utama adalah saya mendapatkan update bisnis, yakni driven business by finance. Alhamdulillah, ini ibaratnya seperti kayak ikut kuliah S2, tapi hanya dalam waktu 2 hari. Masya Allah. Acara ini seperti MBA 2 hari, itu betul. Karena acara ini sangat bermanfaat buat kami terutama dan buat partner saya di bidang distribusi. Saya bisa melihat secara luas, secara lebih mendalam mengenai pentingnya finansial. Karena jujur dari basic kami yang bukan keuangan, kami masih sangat perlu belajar, dan alhamdulillah pada kesempatan ketemu dengan Coach Yusak dan teman-teman di sini ya, tim keuangan, kami bisa belajar banyak dan juga memahami sedikit demi sedikit, namun kami punya target supaya kami bisa memahami ilmu keuangan dan juga yang kami perlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan di perusahaan kami. Jadi buat kamu
yang ingin belajar keuangan, apapun latar belakangnya, nggak perlu dari latar belakang ekonomi, wajib banget nih ikut kelas Smart Financial Map-nya Coach Yuzak Yahya. Pokoknya buat kamu pelaku bisnis, yang namanya bisnis itu adalah finance. Jadi penting buat kita untuk melek secara finansial. Semoga bermanfaat. Oke ya teman-teman yang belum daftar silahkan daftar ya ke Smart Financial Map Batch 25 yang ke-25 pada tanggal 27 sampai 28 April. Nah, buat teman-teman yang daftar di bulan Ramadan ini kita ada promo ya sampai tanggal 31 Maret. Biaya pendaftaran 7,5 juta, teman-teman cukup daftar 6 juta rupiah. Jadi cukup hemat nih, 1,5 juta rupiah. Jadi nggak cuman nggak cuma menghemat pajak tapi juga menghemat menghemat biaya edukasi bisnis untuk bisnis Anda. Oke, teman sekalian. Nah, ini saya lihat udah 18 pertanyaan di sini. Jadi kita off dulu sampai 20 pertanyaan ya. Jadi teman-teman yang tadi sempat isi di chat room ya, pertanyaannya boleh pindahkan dulu ke Q&A, kita bahas sampai 20. Karena pertanyaannya lumayan agak banyak ya, nanti mungkin narasumber di sini nggak bisa memaparkan lebih jelas ya, panjang lebar ya, mungkin secara garis besarnya aja menjawab dan untuk bahan diskusi kita pada hari ini. Jadi kalau buat teman-teman yang mau diskusi lebih banyak lagi dengan Mas Rizky, dengan tim BBF, silakan. Nanti kita ada kelas juga di tanggal 17 ya Mas Rizky ya, di Bandung nanti bisa hubungin di chatroom ya, sudah ada informasinya, bisa hubungin customer service dari tim BBF. Dan buat teman-teman yang pengen diskusi lebih panjang lebar lagi dengan Coach Yuzak, pengen lebih belajar lagi keuangan bisnis, belajar tentang kaidah-kaidah analisa keuangan dan strategi keuangan ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, nanti kita juga bisa ketemu pada tanggal 27 20 April nanti. Oke. Oke, kita lock dulu ya pertanyaan sampai 20 ya. Takutnya nanti nggak cukup waktu kita. Ini alhamdulillah udah ada 20 pertanyaan. Mungkin kalau saya lihat dari pertanyaan pertama sampai 10 kayaknya pertanyaannya ke Mas Rizky nih, Mas Rizky. Siap. Oke, ini Mas, siap nih Mas. Ini kita kayaknya harus sprint nih Mas. Agak Ya. banyak pertanyaan. Kalau nggak kita stopin bisa sampai 50 pertanyaan nih. Oke. Tapi kalau memang memungkinkan nanti bisa mungkin ya kita baca di kolom chatroom ya. Sementara ini kita lock dulu ya, kita utamakan, prioritaskan dulu yang di kolom Q&A. Mas Rizky enaknya gimana? Mau saya bacakan dulu apa Mas Rizky langsung cek pertanyaannya Mas di kolom Q&A? Ya, saya tadi sekilas sudah baca, nggak apa-apa saya baca aja yang kali Mas ya. Biar lebih cepat mungkin ya. Silakan Ya. Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Bayu. Insya Allah saya coba jawab pertanyaannya teman-teman ya, pertanyaan teman-teman. Mungkin di sini kalau saya lihat pertanyaannya ada yang bisa saya jawab live langsung ya. Mungkin ada juga yang sensitif nggak bisa saya jawab langsung. Atau nanti kalau yang butuh lebih lanjut ya mungkin nanti bisa ngobrol lagi kita gitu. Oke, yang pertama dari Ibu Desi Suryani ya. Bagaimana aturan sekarang pajaknya UMKM untuk PT? Sudah mungkin bukan TKP kali ya, PKP. Tapi sekarang omset di bawah 4,8 M. Berapa persen pajaknya, Mas? Terus kalau pajak itu dibuatkan oleh orang pajak sendiri, resiko enggak? Nah, jadi gini, kalau kita UMKM, tapi sudah PKP, PKP itu kan berarti pengusaha kena pajak gitu ya, yang ada PPN-nya gampangnya. Itu kapan sih bisa kita dapatkan? Kita dapatkan baik dengan pengajuan ya di kantor pajak di bawah 4,8 M juga ada gitu. Di atas 4,8 M otomatis gitu. Nah, itu kalau sekarang omsetnya udah di bawah 4,8 gimana nih? Udah kepalang itu. Ya nggak bisa, PKP itu tetap ada. Kalau mau dicabut harus melakukan pengajuan gitu ya, melakukan permohonan. Tapi butuh waktu untuk di approve-nya. Tapi ya pajaknya tetap aja mengikuti PPN-nya ada, kalau udah nggak UMKM lagi, tarifnya tuh 11-22%. Mungkin kira-kira itu jawabannya. Terus kalau dikerjakan oleh orang pajak sendiri, resiko nggak? Ya tergantung, kalau orangnya punya keahlian, punya kemampuan, ya mungkin nggak resiko gitu. Tapi kalau dia nggak punya keahlian, mungkin bisa jadi beresiko gitu. Oke, yang berikutnya ini kalau untuk MKM gimana? Ini mungkin nggak bisa dijawab ya. Gitu. Ini dari Mas Denny mungkin ya. Mas Rizky izin bertanya, kami rencana mau melakukan pemecahan unit usaha, di mana sebagian modal yang ingin kami setor di unit usaha yang baru bentuknya adalah persediaan barang dagangan atau barang kena pajak. Apakah penyerahan modal dalam bentuk persediaan barang tersebut akan terutang PPN? Iya, akan terutang PPN. Lalu bagaimana mensiasati secara legal agar tidak terutang PPN?
informasi tambahan yang menyerahkan modal berstatus PKP dan yang menerima modal berstatus non-PKP. Di bawahnya, melanjutkan pertanyaan sebelumnya, harapan kami agar tetap bisa menyerahkan modal tersebut dalam bentuk persediaan barang dagangan namun tidak perlu membayar PPN. Oke, ini agak teknis jawabannya, mungkin saya kasih gambaran umum aja. Jadi pada umumnya, kalau kasusnya Mas Denny ini, mau nggak mau itu harus ada PPN. Kenapa? Dari perusahaan PKP ke non-PKP, berarti mengeluarkan produk gitu ya. Tapi ini unit kita, caranya biar nggak kena, mereka itu menjadi satu kesatuan. Jadi PPN-nya itu dipusatkan. Tapi ini saya nggak tahu kalau di sini lihat ceritanya, apakah itu masih satu bagian atau tidak. Gitu. Unit usahanya itu perusahaan lain atau sama-sama sama perusahaan induk. Kalau sama-sama perusahaan induk kan berarti PKP-nya tinggal dipusatkan. Tapi kalau perusahaan lain, otomatis itu kena PPN gitu. Supaya nggak kena, nah mungkin kita harus cari cara lain. Kita nanti bisa ngobrol lagi ya. Kita harus bongkar apa sih yang diserahkan, bentuknya gimana, kuantitinya gimana, terus skala perusahaannya gimana, brandnya sama apa enggak. Mungkin harus ada diskusi lebih jauh gitu untuk kita bisa menjawab itu lebih utuh. Gitu kira-kira Mas Dini ya. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi lagi. Terus dari Iva Johan, tanya untuk pajak karyawan yang dihitung itu take home pay atau gaji pokoknya aja. Dari Iva Johan Jatib. Jadi gini Bu, kalau pajak itu kan kita bilang cuan tadi ya, penghasilan. Jadi yang dinamakan penghasilan itu semua yang kita terima. Ya, semua yang kita terima. Baik di dalamnya ada komponen gaji, ada BPJS, ada bonus, ada tunjangan, transport, dan lain-lain. Nah, dari semua komponen itu dihitungnya. Jadi bukan hanya dari gaji pokok aja. Kalau dari gaji pokok aja, nanti semua orang yang gajinya 15 juta, gaji pokoknya 1 juta. Bonusnya 14 juta gitu kan. Jadi dari keseluruhannya. Itu kira-kira. Berikutnya, Anonymous ya. Untuk pengusaha pribadi yang omsetnya sudah di atas 4,8 M setahun, ya, gimana caranya supaya bisa menghindar dari PKP atau PPN yang 11%, tapi nggak mau pecah omset. Nah, untuk orang pribadi, jadi gini, PKP itu atau PPN itu wajib, ya, secara aturan wajib kalau omset kita di atas 4,8 M. Jadi kalau mau lapornya benar, ya, mau lapornya benar semuanya di atas 4,8 M, wajib PKP. Gitu. Jadi kalau ditanya untuk menghindar gimana, tapi nggak mau pecah omset, ya mungkin nggak bisa menghindar jadinya. Gitu. Karena itu udah sifatnya wajib. Kecuali yang tadi saya bilang, evasion, nggak dilapor semua, ini tapi ada resiko. Gitu. Tapi nggak bisa, karena itu pada prinsipnya wajib kalau omset udah di atas 4,8 M. Yang berikutnya, jika suami istri yang harusnya MT itu milik terpisah ya, tapi lapor masing-masing tidak MT, apakah beresiko? Karena selisihnya cukup besar antara sendiri-sendiri dengan kalau MT. Jadi gini, mungkin untuk wawasan juga buat teman-teman. Jadi ini ada suami istri, punya 2 NPWP gitu. Suami punya NPWP, istri punya NPWP. Di aturan pajak tuh harus digabung di lapornya. Tapi salah satu teman ini bertanya, ya, gimana nih resikonya? Sampai saat ini banyak sekali klien itu di luar sana yang melaporkan pajaknya tuh nggak digabung. Dan saya hari ini belum terima surat himbauan atau lain-lain terkait ini. Kalau ditanya salah nggak? Salah. Tapi di lapangan belum pernah menyentuh ranah ini untuk dihimbau gitu. Tapi resiko ada resikonya. Jadi lebih banyak orang akhirnya karena merasa nggak fair dengan tarif pajaknya, lapornya masing-masing gitu. Tapi itu bukan yang benar gitu. Tapi ya kalau dihimbau sampai saat ini belum dapat saya himbauan terkait itu. Berikutnya jadi dari Anonymous juga, untuk usaha kuliner, apakah ada tipsnya agar terhindar dari PB1? Jika harus kena PB1 dan omsetnya sudah di atas 4,8 M, bagaimana strateginya minimalisir pajak biar nggak double tax PB1 dan PPN? Oke, jadi gini, untuk bisnis kuliner itu nggak ada PPN-nya. Oke, jadi adanya cuma PB1. Jadi nggak mungkin ada PB1 dan ada PPN. Jadi double tax. Karena PPN itu pada prinsipnya yang dirugikan itu adalah customer, yang bayar PPN customer.
Jadi ada nggak? Nggak ada. Kalau kuliner udah PB1 gitu. Untuk ngindar PB1 gimana? Ya, caranya gitu, mungkin jangan jualan gitu. Tapi kalau masih jualan, mungkin ada caranya gini. Yang kena itu tergantung usahanya ya, Anonymous ini ya, tergantung usahanya. Kalau usahanya itu ada di restoran, ada di kafe, itu nggak bisa ngindar. Kecuali Evasion tadi, nggak bayar gitu. Gitu. Jadi menghindar. Tapi kecuali kalau usahanya gini, gerobaknya banyak, dorongan di toko-toko, di depan Indomaret, mungkin nggak jadi prioritas buat orang untuk mungut PB1. Tapi kalau restoran dan kelihatan, pasti jadi prioritas. Malah sekarang hype-nya teman-teman restoran itu dipasang taping box gitu. Jadi omsetnya malah kedetek di situ. Oke. Nah, ini lagi dari Nada. Pak, izin bertanya, saya mau melaporkan PPh 21 karyawan. Sesuai dengan peraturan saat ini pakai TER, ya, yang baru ya, yang baru Januari kemarin, perhitungannya harusnya dibayar 2,9. Tapi PPh-nya sampai dengan November itu 3,2 sekian ya gitu. Ternyata PPh Desember itu lebih bayar. Ini bagaimana Pak? Karena THR dilaporkan di bulan kapan diberikan, mohon arahannya. Oke. Ini memang nanti akan banyak gejolak nih untuk aturan yang baru ini. Mungkin agak, saya juga nggak tahu kan dampaknya apa. Banyak yang ngerasa sekarang bayarnya murah, nanti tiba-tiba di Desember gede banget. Tapi banyak juga yang bayarnya sekarang jadi lebih bayar. Kalau niatnya untuk tidak lebih bayar aja, secara teknis ya, secara teknis, untuk tidak lebih bayar aja, karena kenapa nggak mau lebih bayar? Kan takut diperiksa. Teknisnya tinggal menambah penghasilan lain. Kalau punya penghasilan yang lain-lain, ya dimasukkan sehingga jadi kurang bayar. Singkatnya mah gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, malah yang PR besar adalah kalau yang nanti kayak YouTuber, dokter, artis. Ini bisa tadinya cuma bayar 5 juta sebulan, pas Desember bisa 200 juta nanti itu. Gitu, kira-kira gitu. Ini besar banget potensi di ujungnya jadi gede. Oke, berikutnya. Pak Muhammad Irsan, bagaimana cara menekan potensi pemeriksaan pajak saat perusahaan menerapkan agresif pajak? Nah, agresif pajak ini sama kayak tax evasion tadi ya. Nah, jadi gimana nih potensi pemeriksaan? Kita harus tahu dulu, kenapa wajib pajak itu diperiksa? Nah, seorang wajib pajak itu diperiksa karena dianggap sama kantor pajak ada data. Ngakuin omset 10 M. Tapi kantor pajak ngeliat perusahaan ini belanjanya aja 15 M. Masa omsetnya 10 M? Kan udah nggak masuk logika. Kalau belanja 15, paling nggak jualannya 20, kecuali perusahaannya nggak laku gitu. Nah, kalau ditanya, ya sederhananya saya biasa menjawabnya gini. Kita, supaya tidak diperiksa, kita belajar bagaimana cara orang pajak melihat kita. Gitu. Dia tahu apa aja tentang kita. Yang dia tahu tentang kita itu harus kita akomodir. Kalau itu nggak kita akomodir, udah pasti ya kita kena himbau mungkin sampai ke pemeriksaan. Misal gini contoh ya. Contoh, ada satu perusahaan, misalkan dia punya 2 sales. Satu, cara dia 2 channel jualan, jualannya satu pakai marketplace. Ya. Penjualannya misalnya setahun 10 M, marketplace-nya 8 M. Omsetnya diketahui sama orang pajak. Offline-nya 2 M. Dia lapor pajak 5 M. Ya itu konyol. Udah diketahui tapi dia melaporkan seperti itu. Sama aja itu ya bohong. Udah pasti ketahuan. Tinggal bom waktu. Jadi singkatnya adalah pelajari apa yang orang lain itu tahu. Gitu. Kira-kira gitu. Berikutnya dari Ibu Novi. Bagaimana cara minimalisir pajak developer properti yang banyak transaksinya tidak punya faktur pajak, khususnya bagi developer properti yang baru berjalan sampai 2 tahun. Nah, caranya ya cari vendor-vendor yang PKP juga. Kalau dicari vendor yang nggak punya PKP, ya otomatis kita nanggung bebannya. Gitu. Jadi apabila satu perusahaan sudah PKP, usahakan 99% ya yang berhubungan dengan kita tuh PKP. Gitu. Itu caranya. Kalau nggak kayak gitu kita jadi nombok. Nah, oke, itu kira-kira. Berikutnya dari Mrs. Sari ya, gimana caranya ngatur titipan komisi
untuk pihak eksternal. Nah, gitu ya. Kalau mereka mintanya bentuknya cash, jujur, kadang titipan komisi mereka lebih gede dari profit saya. Nah, ini emang banyak yang nggak baik ya di luar sana ya. Niatnya ini mau jahat apa enggak nih? Kalau baik ya, kalau baik. Itu emang susah. Di pajak itu semuanya itu ada underlying dokumen dan lain-lain yang harus kita siapkan. Jadi kalau ada kita bayar itu dalam tanda kutip ilegal, kan kita misalnya gini, bayar dia 100 juta, kan kita nggak bisa minta kwitansi sama mereka. Ya, kita nggak bisa minta kwitansi sama mereka. Nah, kalau kita nggak bisa minta kwitansi, itu nggak bisa dibiayakan kan? Ya mungkin harus ditaruh itu di tempat yang lain gitu ya. Ya nggak boleh ngajarinnya di sini ya, harus ditaruh di tempat yang lain, kira-kira gitu. Kalau cara ekstrim, ini kejadian, rasanya 1-2 tahun yang lalu, ada satu perusahaannya rapi banget. Ya, perusahaannya rapi banget. Dia diminta uang sama oknum. Ya, diminta uang sama oknum. Kan dia nggak bisa biayain. Anggaplah yang diminta itu 1 miliar. Anggaplah yang diminta itu 1 miliar. Sama salah satu ASN. Nah, dia kesel nih nggak bisa dibiayain. Jadi dibikinlah bukti potong. Seolah-olah dia ngasih. Jadi ada pajak yang disetorkan. ASN ini kalau penghasilannya setahun 300 juta, ketahuan dapat penghasilan dari tempat lain 1 miliar. Jadilah ditangkap KPK. Ya, itu ekstrim. Itu ada kejadian dilakukan gitu. Oke, jadi ya oknum-oknum jangan sok-sokan juga gitu. Kita juga kalau udah rapih ya jangan dikerjain lah, kira-kira gitu ya. Itu. Mungkin sampai situ kali, Mas Bayu ya, yang Oke, Mas Rizky. pertanyaannya Oke, Mas Yusuf. selanjutnya ke Coach Zak nih. Oke, buat teman-teman yang masih belum puas ya pengen nanya nih, soalnya kita batasin ya karena keterbatasan waktu. Jadi buat teman-teman yang pengen diskusi lagi sama Mas Rizky, pengen belajar banyak dengan Mas Rizky, silakan. Nanti teman bisa hadir pada tanggal 17 April nanti ya di Bandung. Ini 1 hari ya Mas Rizky ya, workshopnya ya? Iya, 1 hari. 1 hari ya? Konsepnya untuk SPT aja, SPT perusahaan UMKM ya. Oke ya, ya teman-teman silakan daftar ada di chatroom ya informasinya bisa hubungin CS dari teman-teman dari BBF. Oke. Nah ini udah lanjut ke ranahnya Coach Zak nih. Coach udah ready nih Coach. Ini dimulai dari pertanyaan di menit ke 11.26 nih Coach. Berantakan nih. Coach Ya, Zak sudah oke. Coach, ya. Ya, oke. Ini Gimana, start gimana? dari menit 11.26 nih Coach. Ibu Nur Hayati Ah, 11.26. Untuk bisa mengakuisisi saham, apa bisa kita buat proyeksi keuangannya juga? Bagaimana caranya? Ibu Nur Hayati. oke. Ya, ya sip. Untuk Ketemu ya. Oke. akuisisi saham, akuisisi perusahaan itu maksudnya gitu ya, Iya beli mungkin. saham perusahaan. Apa kita bisa buat proyeksi keuangannya juga? Ya bisa. Emang begitu harusnya. Ya, bikin model keuangannya dulu, bikin perencanaannya dulu. Ya, namanya ya kalau kita mau mengakuisisi saham ya kita bikin namanya financial modeling ya untuk kita membeli equity saham. Ya emang seharusnya begitu. Ya, bagaimana caranya? Caranya kita harus tentukan beberapa asumsi. Ya, pertama bikin financial modeling. Financial modeling itu ada asumsi-asumsi keuangan yang harus apa ya kita tentukan. Revenue growth, pertumbuhan omsetnya kira-kira berapa, cost-nya bagaimana, ya. Lalu dari sisi capital structure-nya seperti apa, capex planning-nya dan segala macam, Bu. Banyak itu. Ini nggak bisa saya detailkan ya, Bu, jawabannya. Tapi yang jawabannya adalah perlu bikin proyeksi keuangan, ya. Caranya ya banyak gitu ya. Tapi kalau Ibu mau belajar itu dia ada di SFM itu. Ya, kita bikin financial modeling lengkap, ada Excel-nya. Gitu ya, insya Allah ya. Yogi, untuk PSAK 72 apakah menggunakan accrual basis atau cash basis? Ya, bisa juga. Jadi gini sih poinnya ya. Akuntansi itu memberikan beberapa pilihan-pilihan. Ya, memberikan beberapa pilihan, bukan sesuatu aturan yang saklek harus begini gitu ya. Jadi yang penting adalah nanti kita konsisten aja. Kita mau menggunakan apa? Gini, cash basis atau accrual basis. Sebenarnya ini perdebatan panjang ya. Ya, perdebatan panjang.
yang namanya revenue recognition itu atau pengakuan revenue itu dianggap ketika apa? Ketika uang masuk atau ketika barang berpindah. Nah, ini yang harus dipelajari. Nah, PSAK 72 ya, kalau nggak salah itu mengatur ketika barang berpindah atau performance obligation namanya. Performance obligation. Jadi gini, uang udah masuk belum tentu udah bisa dianggap revenue. Kalau barangnya belum dikirim, misalkan nih cash before delivery misalkan. Ya, uangnya udah masuk, kayak misalkan Starbucks. Kalau Anda taruh duit di Starbucks tuh, Starbucks card, itu sama Starbucks belum boleh dianggap sebagai omset. Karena belum terjadi transaksi jual beli, kan gitu ya. Jadi kapan akad jual belinya itu? Ya, itu baru pengakuan dari revenue. Jadi kalau di properti itu AJB ya. Ya, akad jual beli. Walaupun uang belum diterima. Jadi uang itu belum bisa dianggap sebagai boleh dianggap sebagai omset atau belum. Ya, tapi performance obligation atau akad ya, ketika udah dicatat ya, ketika kewajiban itu udah di-deliver. Untuk pajak PPh kan ada final non final. Apakah jika ada dua sumber pendanaan itu perlu dipisah perusahaannya? Itu Mas Rizky lah yang jawab nanti itu. Jadi ya, sumber pendapatan maksudnya ya sumber pendapatan buat pendanaannya. Oke. Mas Bambang, Coach Yusak ingin bertanya, untuk perusahaan yang akan merubah variabel ke fixed cost, kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah ketika gini deh, kalau Anda lihat kayak Indofood, ya perusahaan-perusahaan besar, coba Anda lihat cost structure-nya, mereka lebih banyak menggunakan fixed cost dibanding variable cost. Kenapa? Karena bisnisnya udah besar sekali, gitu. Udah besar. Terlalu banyak variable cost akan membuat bisnisnya jadi profitnya jadi lebih kecil. Kalau fixed cost kan biaya tetap, ya berapapun produktivitasnya. Ya, jadi ketika produktivitasnya udah sangat tinggi dan biayanya flat, ya maka ini lebih untung buat perusahaan. Tapi kalau perusahaan Anda masih belum stabil, biayanya flat, nah ini malah jadi resiko. Jadi ketika perusahaan Anda sudah melewati ambang batas ya dari kestabilan penjualan tersebut. Nah, bagaimana mengetahui ambang batasnya? Ada hitungannya memang. Ya, ada hitungannya. Anda harus hitung tuh rata-rata penjualan itu udah melewati volume penjualan berapa, baru kita rubah nanti struktur biayanya. Ada hitungannya itu. Saya ada Excel-nya, tapi terlalu panjang kalau saya ceritain. Gitu ya Mas Bambang ya. Di SFM ada itu, Excel saya bagiin. Mbak Arfa, apakah pembelanjaan di marketplace diketahui pajak? Ah, ini Mas Rizky lah. Saya jawab. Ya, diketahui harus. Apa yang harus dilakukan jika PPN? Nah, Mas Rizky masih banyak nih. Perihal zakat sebagai pemotong pajak. Masya Allah, ini perlu nih. Saya pikir yang nomor pertanyaan Mas Rizky ini menarik nih. Perihal pajak sebagai pemotong pajak. Mohon info lebih lanjut. Ya, apakah segala macam. Oke, silakan Mas Rizky. Lanjutin Mas. Ini pajak semua nih. 3 pertanyaan terakhir kayaknya ke Mas Rizky nih ya. Silakan Mas Rizky. Siap. Apakah pembelanja di marketplace diketahui pajak? Diketahui gitu. Tapi saat ini yang saya tahu, yang saya alamin ya, angkanya nggak selalu pas. Tapi mereka tahu gitu. Jadi kalau jualan di marketplace, baiknya dilaporkan persis. Terus saya sering baca ide bisnis-bisnis orang di sosmed, di mana salah satunya mereka beli barang murah dari marketplace dan dijual harga normal sebagai bisnis sampingan mereka. Terima kasih pencerahannya. Ya nggak apa-apa, beli di marketplace terus jual lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau jualan di marketplace hampir pasti itu ketahuan. Gitu. Berikutnya dari Mbak Vivi. Apa yang harus dilakukan jika PPN belum sempat disetorkan, tapi perusahaan udah keburu disegel gara-gara ada satu izin yang belum kelar, dan perusahaan juga dalam keadaan merugi. Oke, nah ini bagus nih pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan jika PPN belum sempat disetor? PPN itu sifatnya wajib, ya wajib. Kalau kita sudah pungut, atau kalau kita sudah ambil dari customer, enggak kita setor, itu pidana. Beda ceritanya, saya punya omset 5M.
saya punya omset 10 M. Harusnya kan tuh PKP ya, harusnya PKP. Tapi saya nggak ngajuin, ketangkep sama orang pajak. Kita nggak pernah ngambil PPN selama ini. Jadi kita nggak pernah mungut. Nah, itu kadang-kadang masih bisa, istilahnya bahasanya tuh diampunin atau bernegosiasi karena kita nggak pernah ngambil. Cuman bisa aja nggak tahu aturan. Tapi kalau perusahaannya PKP, omsetnya bilanglah 10 M juga sama, tapi dia udah PKP, dia mungut nih. Mungut berarti jual ada faktur 100 juta, ambil 11 jutanya kan jadi 111. Ada omset 1 M, jadi 101,1 M sekian gitu. Itu udah diambil dari customer. Ini nggak disetor, ini pidana. Jadi pastikan jangan bermain-main di PPN. Nah, itu membahayakan. Kalau perusahaan rugi atau enggak, itu bukan ranah PPN. PPN itu kan di luar itu ya. Jadi uang customer bukan uang kita. Kalau merugi itu kan laba rugi ya dari omset, terus dihitungin biaya minus misalkan itu rugi. Tapi kalau PPN bukan gitu konsepnya. Jadi itu harus dibayarkan. Ya. Yang terakhir ini perihal zakat sebagai pemotong pajak, mohon info lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apakah masuk tax avoidance dan perihal pelaporan SP tahunan perusahaan dimasukkan di mana? Oke. Jadi ini ada beberapa pemahaman. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya. Nanti Mas Bayu juga boleh melengkapi, Mas Bayu. Nah, saya memahaminya kalau zakat itu melekat pada orang. Kalau saya memahaminya, zakat itu melekat pada orang. Tapi ada yang bilang zakat usaha. Tapi kalau zakat PT, gitu ya, zakat PT. Nah, ini gimana cara memperlakukannya? Ini ada juga yang menghitung zakat PT. Tapi untuk orang dulu ya, untuk orang. Karena kan kita sebagai hamba Allah lah gitu ya, punya kewajiban bayar zakat. Ya, punya kewajiban bayar zakat. Anggaplah ini benar yang saya sampaikan. Saya punya aset 1 miliar. Ini kalau yang saya pahami ya, saya punya aset 1 miliar. Karena zakat yang saya pahami itu bukan dari penghasilan. Beda sama pajak. Kalau pajak dapat penghasilan suruh bayar, dapat profit suruh bayar. Kalau zakat itu dari yang tidak dimanfaatkan lah, kira-kira gitu. Soalnya saya punya aset 1 miliar. Aset saya 1 miliar itu dalam bentuk rumah 500 juta, dalam bentuk mobil 100 juta, dalam bentuk motor dan lain-lain 100 juta. Jadi 700 juta aset saya itu saya pakai semua. Oke, ini nggak ada zakatnya. Kalau yang saya pahamin. 300 jutanya itu tuh logam mulia. Nggak saya pakai, kan nggak pernah dipakai istri saya, nggak pernah dipakai saya. Nah, dari situlah bayar zakat. Itu kalau yang saya pahami. Jadi 300 juta kali 2,5% itu yang dibayarin. Itu bisa dimasukkan menjadi pengurang pajak. Nah, jadi misalnya saya harus bayar pajak sekian. Nah, yang saya bayar dari zakat mal itu bisa saya masukkan dengan syarat bayarnya ke lembaga zakat yang sudah diverifikasi, misalnya ke Basnas, tertentu ya. Jadi nggak bisa kita bayar zakat ke fakir miskin yang kita lihat, kita salurkan, itu kita akui, ya itu nggak bisa kalau gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada yang memperlakukan setiap punya penghasilan dia udah dapat zakat, udah bayar zakat malnya. Pokoknya dapat gaji 10 juta dia udah bayar zakat mal. Dia dapat gaji 100 juta dia udah bayar zakat mal. Ada yang melakukan seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi karena teman di sini Mas Fikri adalah tax avoidance, pengen menghindar atau pengen mengurangi dengan cara itu, jangan-jangan jadi bumerang. Misal punya penghasilan 100 juta. Ya, punya penghasilan 100 juta. Masukin nih zakat malnya 2,5% kan? Jadi 2,5 juta misalkan gitu. Nah, pas dimunculin oh ya udah klop. Tapi Mas ini sebenarnya penghasilan tuh 1 miliar. Oke? Bayar zakatnya kan anggap benar ya, bayar zakatnya 2,5%, berarti 25 juta kan? Tapi pas ngelapor pajak ngakalin. Bayar zakat kan karena sama Allah nggak berani ngakalin. 25 juta nih bayar zakatnya. Tapi pas masukin penghasilannya, ngakalin 100 juta. Berarti kan 100 juta bayar zakat 25 juta. Maksudnya biar kosnya tinggi gitu. Nah, dari situ orang pajak hati-hati malah ngebalikin.
Oh, jangan-jangan penghasilannya bukan 100 juta ini, bohong. Jakatnya mah bener. Penghasilannya bohong. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi, kalau saya sih cenderung tidak dijadikan biaya. Jadi, saya kalau punya penghasilan, jakatnya saya salurkan aja. Gitu kira-kira. Tapi kalau untuk perusahaan, ya, saya tidak melakukan di perusahaan saya untuk terkait itu, karena saya tadi menganggapnya itu orang pribadi gitu. Tapi ada rekan yang lain itu, perusahaan itu harus bayar zakat juga atas usahanya. Jadi lihat dari neraca, ya neraca. Jadi hartanya apa aja, cashnya, ya ambil cut off. Misalnya cut offnya hari ini, lihat cashnya, lihat piutangnya, lihat persediaannya, lihat hutangnya. Kira-kira gitu ya. Jadi misalnya gini, udah dihitung semua cash, terus sama persediaan, sama piutang. Piutang ini kan uang juga ya, cuman belum cair. Misalnya 100 juta. Terus hutangnya 20, sisanya 80. Nah, 80 itu dikali 2,5%. Ada yang memperlakukan seperti itu. Mangga gimana nanti balik lagi ke kepercayaannya masing-masing. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Oke, thank you Mas Rizky. Mungkin Coach Ishak mau nanggapi mungkin Coach Ishak perihal pertanyaan Cukup, terakhir cukup. tadi ya, diskusi cukup ya. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian ini udah masuk waktu zuhur ya saat lagi ya. Alhamdulillah 20 pertanyaan udah dijawab dengan baik dengan oleh Mas Rizky maupun dengan Coach Zak ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau pengen diskusi lebih dalam lagi dengan Mas Rizky, pengen belajar lagi terkait pajak ya, nanti bisa belajar di eventnya Mas Rizky, di eventnya BBF pada tanggal 17 April nanti di Bandung nanti ya. Nah, informasinya bisa chat di chatroom ya teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang mau belajar finance ya, mau belajar ilmu keuangan bisnis, mau belajar kaidah-kaidah keuangan, analisa keuangan dan strategi keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti, nanti bisa belajar langsung dengan Coach Usak pada tanggal 27 sampai tanggal 28 April nanti. Dan kebetulan masih early bird Ramadan nih. Jadi buat teman-teman yang daftar sekarang sebelum tanggal 31 Maret itu masih 6 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa hemat 1,5 juta rupiah. Ya, jadi sekalian deh, kalau mau daftar sekalian bareng staff finance-nya, business owner dengan staff finance dan lain-lain silakan. Ayo bareng-bareng mumpung lagi dapat voucher ya 1,5 juta rupiah gitu teman-teman sekalian. Oke, Coach Yusak mungkin boleh tambahin mungkin Coach ya. Ini kan saya lihat banyak peserta ini teman-teman masih baru ya yang mungkin banyak belum alumni di ilmu keuangan ya. Boleh cerita sedikit Coach ya. Nanti kita bakal belajar apa aja nih Coach di Smart Financial Map pada tanggal 27 28 April nanti Coach. Ya, 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 oke. Jadi kita akan belajar banyak ya nanti ya di SFM. Tentunya apa namanya? Ada juga ya terkait masalah cost ya, bagaimana revenue growth, bagaimana membuat planning, bagaimana tadi semua sih. Kalau tadi teman-teman lihat ada beberapa yang bilang MBA 2 hari ya tuh, MBA Finance 2 hari lah kita belajar gitu ya. Dari A sampai Z. Jadi materi 2 tahun belajar di MBA Finance kita selesaikan dalam waktu 2 hari. Dan yang menarik banyak contoh kasus juga nantinya, baik contoh kasus kita pelajari gitu ya. Jadi silakan teman-teman kita belajar bareng-bareng di Bandung gitu ya. Nanti juga saya mau undang Mas Rizky lah nanti buat kasih bonus materi gitu ya Mantap terkait nih. masalah pajak gitu di sana. Gitu. Ya buat teman-teman yang belum sempat lapor pajak ya nanti saya undang. Mudah-mudahan waktunya ada beliau. Sekaligus saya juga mau main basket sawalan nanti. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu ya nanti ya di Bandung. Mudah-mudahan. Oke, thank you Coach. Oke, Mas Rizky mungkin ada closing statement sebelum saya tutup. Mas, silakan Mas. Oke, mungkin ini lapor pajak udah deket ya. Lapor pajak udah deket. Teman-teman jangan lupa lapor pajak SPTOP 31 Maret ini, SPT perusahaan sampai 30 April ya. Dalam perpajakan itu ada cara yang legal untuk menghemat pajak ya. Jadi kalau kita menjadi pengusaha jangan menghindar ya. Belajar, cari tahu caranya supaya tenang bisnisnya, growth-nya juga enak. Karena pajak itu bom waktu, dihindari malah jadi masalah di kemudian hari. Mungkin itu Mas Bayu. Oke, thank you Mas Rizky. Terima kasih nih Mas atas partisipasinya ya. Kita udah kita belajar banyak dengan Mas Rizky di sini. Kita juga belajar banyak dengan Coach Jack di sini. Oke, teman-teman sekalian, acara kita pada hari ini sudah selesai, sudah waktunya sholat zuhur ya. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan dengan topik materi yang berbeda. Sampai berjumpa di Smart Financial Map dan 17 April nanti dengan tim BBF. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.